Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius, bab 9, ayat 1 sampai 8. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus adalah Putra Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari salah dan dosa kita. Inilah misinya yang ia lakukan selama hidupnya, karena memang Allah menghendaki demikian. Ketika Yesus melihat orang membawa orang lumpuh kepadanya, ia langsung berkata kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, ketika seseorang itu sakit, mereka akan berpikir bahwa orang itu melakukan pelanggaran. Ia telah melakukan kesalahan dan dosa, sehingga ia mengalami kesakitan. Yesus tahu pikiran mereka itu, sehingga ketika mereka membawa orang sakit, orang lumpuh itu datang kepadanya, Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan tentu ada reaksi dari orang-orang yang ada di sekitar itu. Lebih-lebih beberapa ahli Taurat. Mereka berkata di dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Karena memang mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Yesus hanya melaksanakan kehendak Bapanya di dunia ini, sehingga mereka berpikir demikian. Dan Yesus tahu bahwa para ahli Taurat berpikir demikian kepadanya, sehingga ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Akan tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Yesus menjelaskan kepada para ahli Taurat bahwa
ia mendapat kuasa dari Bapaknya untuk mengampuni dosa. Dan karena dia mengampuni dosa, orang yang sakit lumpuh ini bisa sembuh dari sakit. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam budaya-budaya kita di Indonesia Timur ini, kita juga sering berpikir demikian. Ketika seseorang dari anggota keluarga kita sakit, kemudian mereka sudah membawanya ke rumah sakit, diperiksa dan lain sebagainya, tetapi tidak menemukan penyakit, maka orang tua akan mengajak orang yang sakit itu untuk berefleksi, untuk melihat dirinya. Mungkin ia melakukan salah dan dosa, mungkin ia melakukan pelanggaran-pelanggaran adat sehingga ia jatuh sakit. Inilah kebiasaan kita yang kita buat dalam hidup, seperti yang Yesus lakukan kepada orang lumpuh itu. Yesus mengampuni dosanya sehingga akhirnya ia sembuh dari sakit lumpuhnya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau mengutus putramu ke dunia untuk menebus kami dari salah dan dosa. Dan ia telah melakukan tugas yang Engkau percayakan kepadanya ini. Ia katakan kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan ketika dosanya diampuni, orang lumpuh itu menjadi sembuh dan bisa berjalan lagi. Bapa yang Maha Kuasa, semoga mujizat yang terjadi 2000 tahun yang lalu boleh terjadi juga saat ini. Dan semoga kehendak-Mu yang jadi bagi kami yang ada di dunia ini. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Engkau melenyapkan virus corona di muka bumi ini, sehingga kami boleh sehat semuanya dan boleh melaksanakan tugas-tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami binasa, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memberi kehidupan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi sesama kami yang saat ini terkapar karena virus COVID-19. Semoga Engkau menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu, agar mereka sembuh dari sakitnya. Dan semoga Engkau juga mengampuni dosa-dosa mereka, sehingga mereka mengalami sukacita yang berasal dari-Mu. Kami juga mohon berkat bagi semua pendengar renungan ini, di mana saja mereka berada. Semoga mereka memperoleh rahmat kesehatan dari-Mu, dan semoga mereka sembuh karena iman mereka akan Dikau sebagai Allah Juru Selamat kami semua. Berkatilah juga usaha-usaha mereka agar mendatangkan rezeki, sehingga mereka hidup di dalam kelimpahan rahmat-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami, dan kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.